Padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya, padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga yang sama, yang biasa disebut sebagai padi liar. Berikut adalah proses penanaman hingga panen juga pasca panen padi. Yang pertama, persiapan media tanam. Ada beberapa jenis sawah yang digunakan dalam pertanian, yaitu seperti sawah irigasi, sawah tada hujan, sawah pasang surut, dan sawah lebak. Keempatnya memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing, seperti sawah irigasi yang mudah untuk diairi, sumber air terjangkau, kecepatan mengisi sawah lebih cepat. Kekurangannya terbatas di musim kemarau jika debitnya sedikit, sawah agak kering, digunakan oleh banyak petani pada lahan ini. Sawah tada hujan yang mudah untuk mendapatkan air sewaktu musim hujan karena hanya mengandalkan hujan, dan kekurangannya bila musim kemarau sawah akan mengering dan kegiatan bertani akan dihentikan. Dan begitu pula untuk jenis yang selanjutnya. Dan berikut persiapan media tanam untuk jenis sawah irigasi, dan kebanyakan di Indonesia menggunakan jenis sawah ini. Media tanam untuk menanam padi haruslah disiapkan minimal 2 minggu sebelum penanaman. Persiapan dilakukan dengan mengolah tanah sebagai media tanam. Tanah harus dipastikan bebas dari gulma dan rumput liar. Jika sudah bebas dari tanaman liar, basahi tanah dengan air lalu lakukan pembajakan. Pembajakan dilakukan untuk mempersiapkan tanah dalam keadaan lunak dan gembur, serta cocok untuk penanaman. Di zaman modern ini, pembajakan tidak lagi dilakukan dengan mencangkul, tetapi dengan menggunakan sapi ataupun traktor. Setelah melalui pembajakan, kembali genangi media tanam dengan air. Air diberikan dalam jumlah banyak untuk menutupi seluruh lahan dengan ketinggian hingga 10 cm. Biarkan air pada media tanam terus menggenang. Air yang menggenang selama 2 minggu akan menyebabkan media tanam menjadi berlumpur dan racun pun dapat ternetralisir. 2. Pemilihan bibit. Ada banyak bibit padi unggul yang digunakan di Indonesia seperti Inpara 3, Inpara 4, Inpara 5, Sito Bagendit dengan umur tanaman 110-120 hari, Inpago 6, dan lainnya. Bibit pada tanaman padi harus melalui pengujian terlebih dahulu untuk menentukan kualitasnya. Pengujian dilakukan dengan merendam sekitar 100 butir benih padi dalam air. Setelah 2 jam, periksalah benih tersebut. Cara menanam benih padi yaitu dengan pemeriksaan benih dilakukan dengan mengidentifikasi perubahan pada benih. Jika terdapat lebih dari 90 butir benih atau lebih dari 90% benih mengeluarkan kecambah, maka artinya benih tersebut berkualitas unggul dan bermutu tinggi. Tentu benih yang berkualitas unggul dan bermutu tinggi inilah yang layak untuk dibudidayakan. Sedangkan jika benih tidak menunjukkan tanda seperti yang disebutkan di atas, artinya benih tersebut tidak disarankan untuk dibudidayakan. Setelah menentukan benih yang akan dijadikan bibit, maka dapat dilakukan persemaian segera. Selanjutnya, persemaian. Persemaian dilakukan setelah menentukan bibit yang unggul. Bibit unggul tersebut kemudian akan disemai di wadah persemaian. Wadah persemaian terlebih dahulu harus disiapkan. Kebutuhan wadah semai diberikan dalam perbandingan sebesar 1:20. Jika lahan persemaian sudah siap, sebarkan benih yang telah berkecambah dengan merata. Selanjutnya, penanaman. Proses penanaman dilakukan setelah benih pada proses persemaian telah tumbuh daun sempurna sebanyak 3 hingga 4 helai. Jangka waktu dari persemaian ke bibit siap tanam umumnya sekitar 12 hingga 14 hari saja. Jika sudah siap tanam, pindahkan bibit dari lahan semai ke lahan tanam. Pemindahan dilakukan dengan hati-hati dan tidak merusak tanaman. Penanaman dilakukan pada lubang-lubang tanam yang telah disiapkan. Khusus untuk tanaman padi, dalam satu lubang dapat ditanam 2 bibit sekaligus. Penanaman dilakukan dengan memasukkan bagian akar membentuk huruf L agar akar dapat tumbuh dengan sempurna. Kedalaman bibit ditanam pun ditentukan berkisar pada rentang 1 cm hingga 15 cm. Masa penanaman padi lebih baik dilakukan 2 kali dalam setahun berdasarkan masa penanamannya yang ideal. Selanjutnya, perawatan lahan.
Perawatan dilakukan dengan 3 hal, yaitu penyiangan, pengairan, dan pemupukan. Penyiangan dilakukan dengan menjaga kebersihan lahan dari tanaman pengganggu. Penyiangan harus dilakukan rutin setiap periode waktu tertentu. Bisa dilakukan 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Pengairan diberikan sesuai kebutuhan, seperti pada tanaman lainnya, pastikan tidak ada kekurangan atau kelebihan air. Selanjutnya, untuk pemupukan, dilakukan pertama kali setelah tanaman padi berusia 1 minggu. Jenis pupuk yang diberikan adalah pupuk Korea dengan dosis 100 kg per hektar atau pupuk TPS dengan dosis 50 kg per hektar. Pemupukan selanjutnya dilakukan setelah 25 hari hingga 30 hari setelah penanaman. Diberikan kembali pupuk Korea dengan dosis 50 kg per hektar dan pupuk Ponska dengan dosis 100 kg per hektar. Pencegahan hama dan penyakit. Hama dan penyakit dapat dicegah dengan memberikan pestisida. Berikutnya, pemanenan. Panen dilakukan dengan tanda-tanda padi yang sudah menguning dan merunduk. Dengan cara 1. Siapkan peralatan untuk memanen padi, seperti sabit, terpal sebagai alat saat merontokkan padi, dan alat perontok padi. 2. Kemudian potong batang padi dengan menggunakan sabit. Caranya, genggam satu rumpun batang padi dan potong tepat di batang bagian bawah. Setelah itu, tumpuk ke dalam tumpukan kecil. Ketiga, setelah semua batang padi terpotong, kumpulkan tumpukan-tumpukan kecil tersebut ke dekat terpal yang telah digelar. Siapkan alat perontok tradisional dan mulailah merontok padi. 4. Merontok padi dapat dilakukan dengan cara memegang segenggam batang padi, pegang batang bagian bawah dan pukul-pukulkan padi ke alat perontok sampai semua padi rontok. Yang kelima, setelah semua padi selesai dirontokkan, bersihkan padi dari daun-daun padi yang ikut rontok beserta kotoran lainnya. Terakhir, jemur padi hingga kering dan padi siap untuk digiling atau disimpan. Untuk cara tradisional berbeda lagi jika dengan cara modern yang hanya menggunakan alat pemotong padi, namun padi akan langsung rontok dari batangnya. Setelah proses perontokan, selanjutnya proses penyimpanan gabah dengan kemasan atau wadah. Penyimpanan gabah dengan kemasan dapat dilakukan dengan menggunakan karung. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan gabah dengan karung adalah karung harus kuat, dapat melindungi produk dari kerusakan dalam pengangkutan atau penyimpanan. Karung tidak boleh mengakibatkan kerusakan atau pencemaran oleh bahan kemasan dan tidak membawa OPT. Karung harus kuat, dapat menahan beban tumpukan dan melindungi fisik, juga tahan terhadap goncangan serta dapat mempertahankan keseragaman. Yang terakhir, karung harus diberi label berupa tulisan yang dapat menjelaskan tentang produk yang dikemas. Selanjutnya, proses penggilingan gabah. Proses penggilingan gabah dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Hidupkan mesin. 2. Masukkan gabah yang akan dikupas ke dalam hopper melalui bagian atas, kemudian masuk di antara kedua rol karet. 3. Atur renggang rol. 4. Hasil pengupasan berkisar 90% beras pecah kulit dan 10% gabah, tergantung perbedaan kecepatan putaran rol.
Sekam yang terkupas terpecah menjadi dua dan utuh. Beras pecah, kulit yang dihasilkan tidak banyak yang retak sehingga bila disosok akan memperoleh presentasi beras kepala yang relatif tinggi. Terakhir, penyimpanan beras. Beras organik yang sudah digiling secara tradisional maupun modern dapat langsung dipasarkan. Namun karena umumnya beras tidak langsung dapat dipasarkan seluruhnya, maka perlu ada tempat penyimpanan. Teknik penyimpanan beras harus diperhatikan agar kondisinya tetap bagus hingga saatnya akan dijual. Umumnya beras disimpan di gudang setelah dikemas dalam karung plastik berukuran 40 atau 50 kg. Beras yang telah jadi kemudian akan dipasarkan ke pasar tradisional atau kepada distributor yang kemudian akan disalurkan ke pasar atau supermarket. Selanjutnya, beras ini akan menjadi makanan pokok berupa nasi. Namun ada juga yang mengubahnya menjadi tepung, dan tepung tersebut akan diolah kembali menjadi makanan seperti kue lai, kue cucur, klepon, dan makanan nikmat lainnya.